Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Tompig dengan NIM 24121028 akan membacakan jawaban dari tugas pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Oke, langsung saja. 1. Definisi dan konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis merupakan proses integrasi antara guru, peserta didik, dan sumber belajar yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Dalam perspektif Islam, pembelajaran tidak hanya memindahkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai spiritual, moral, dan akhlak mulia yang berlandasan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan sekedar transfer ilmu, tetapi membentuk insan kamil yang beriman dan berakhlak. Pembelajaran ini memadukan 3 aspek utama, yaitu kognitif berupa pemahaman isi ayat dan hadis, afektif berupa pertumbuhan cinta terhadap ajaran Islam, psikomotorik berupa praktik pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang kedua, tujuan dan ruang lingkup pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah ibtidaiyah adalah membentuk peserta didik yang mencintai, memahami, dan mengamalkan isi kandungan keduanya. Tujuan tersebut mencangkup 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran dan hadis. 2. Membekali keterampilan membaca, menulis, dan memahami ayat serta hadis. 3. Mengembangkan pemahaman terhadap ajaran Islam. 4. Membiasakan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Dan 5. Membentuk karakter muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ruang lingkup pembelajaran meliputi membaca dan menulis Al-Quran dengan tajwid yang benar atau tartil, memahami isi ayat-ayat tentang akidah, ibadah, dan akhlak, menghafal dan memahami hadis-hadis pilihan yang relevan dengan kehidupan anak, kemudian mengamalkan nilai-nilai dalam perilaku sehari-hari di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Pendekatan pembelajaran bersifat tematik dan kontekstual, sehingga anak dapat mengaitkan ajaran Islam dengan pengamalan hidupnya di era modern. Dan yang ketiga, prinsip dasar pembelajaran. Terdapat 6 prinsip utama yang menjadi landasan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pertama, kesesuaian dengan pengembangan anak. Materi disesuaikan dengan usia dan kemampuan. Kedua, keteladanan guru. Guru menjadi contoh nyata pengamalan ajaran Islam. Ketiga, pembiasaan takdib. Perilaku baik dibentuk melalui pengulangan dan konsistensi. Keempat, kontekstualitas. Nilai-nilai Islam dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kelima, motivasi dan penghargaan guru. Memberi dorongan dan apresiasi atas usaha peserta didik. Keenam, integrasi ilmu. Menghubungkan ajaran Al-Quran dan hadis dengan ilmu lain agar anak memahami Islam secara utuh. Lanjut yang keempat, urgensi pembelajaran Al-Quran dan hadis. Pembelajaran ini memiliki peranan strategis pada pendidikan dasar karena spiritual, menanamkan akidah dan ibadah sejak dini, moral, membentuk akhlak mulia sebagai benteng dari pengaruh negatif, intelektual, memberi dasar pengetahuan agama yang kuat, dan sosial, menumbuhkan sikap hormat
kasih sayang, dan toleransi. Pada masa Golden Age, anak-anak sangat mudah menerima nilai dan teladan. Karena itu, guru madrasah ibtidaiyah harus menjadi pembimbing yang mampu menghadirkan pembelajaran berbasis nilai atau value based learning yang kreatif, relevan, dan menyenangkan. Dan yang terakhir itu, dan kemudian analisis dan relevansi dalam pendidikan Islam kontemporer. Di era digital yang syarat tantangan moral, pembelajaran Al-Quran dan hadis menjadi penting sebagai benteng karakter. Guru perlu berinovasi menggunakan teknologi seperti aplikasi belajar Al-Quran, video hadis, interaktif, atau media digital lainnya agar pembelajaran tetap menarik dan bermakna. Dengan pengembangan metode yang kontekstual dan berbasis nilai pembelajaran Al-Quran dan hadis, tidak hanya memperkuat iman peserta didik, tetapi juga membentuk generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.